Gianluigi Donnarumma baru saja mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Keputusan ini diduga lahir setelah terjadinya ketegangan antara kedua belah pihak. PSG disebut mencoba memangkas gaji sejumlah pemain, namun Donnarumma secara tegas menolak dan pada akhirnya memilih untuk hengkang. Menyusul kabar kepergian Donnarumma, Man City justru mulai melakukan pendekatan. Pep Guardiola disebut sangat mengidamkan kehadiran kiper timnas Italia itu di skuadnya. Akankah Donnarumma meninggalkan PSG demi bergabung dengan Manchester City? Mari kita bahas selengkapnya. Musim 2024-2025 menjadi musim yang tak terlupakan bagi PSG di bawah asuhan Luis Enrique. Bagaimana tidak, untuk pertama kalinya klub asal Prancis itu sukses mencatat sejarah dengan meraih quadruple atau 4 gelar dalam satu musim. Trofi-trofi tersebut meliputi Champions League, Ligue 1, Coupe de France, dan yang paling prestisius tentu saja Liga Champions. Di balik semua pencapaian itu, nama Gianluigi Donnarumma tak bisa dipungkiri menjadi salah satu pilar utama yang menjaga kestabilan lini pertahanan. Sang kiper tercatat tampil dalam 47 pertandingan di semua kompetisi dengan 17 clean sheet penting di laga-laga besar, termasuk final Liga Champions. Salah satu momen paling mengesankan dari penampilan Donnarumma musim ini adalah babak 16 besar Liga Champions, ketika ia berhasil menggagalkan 2 penalti Liverpool yang memastikan PSG melangkah lebih jauh. Kehebatan di bawah mistar gawang membuat PSG tidak hanya memegang trofi tersebut, tapi juga bahkan 4 trofi di akhir musim. Donnarumma kini masuk daftar nominasi sejumlah penghargaan individu, termasuk nominasi Yasin Trophy sebagai kiper terbaik dunia, dan bahkan juga masuk dalam daftar Ballon d'Or 2025. Tanpa performa gemilangnya, perjalanan menuju quadruple PSG mungkin tak akan seindah ini. Setelah musim 2024-2025 yang berakhir manis dengan raihan quadruple, PSG kemudian mulai menatap masa depannya dengan rencana perpanjangan kontrak. Salah satunya adalah Gianluigi Donnarumma, yang sebenarnya kontraknya masih tersedia, namun dianggap perlu diamankan lebih awal. Tapi sayang, tak seperti yang diharapkan. Proses negosiasi perpanjangan ini ternyata malah memunculkan ketegangan. Donnarumma pada musim sebelumnya diketahui menerima gaji tetap sekitar 10 juta euro. Namun pada musim selanjutnya PSG menawarkan skema baru dengan gaji tetap sekitar 7 juta euro, ditambah 3 juta euro dalam bentuk bonus berbasis performa. PSG berharap dengan kebijakan baru ini para pemain akan semakin terdorong untuk memaksimalkan performa mereka demi bisa mendapatkan gaji penuh. Skema ini pun juga selaras dengan kebijakan klub yang ingin mengendalikan biaya gaji dan memberi insentif sesuai kontribusi di lapangan. Meski sekilas terdengar sama saja, tapi bagi Donnarumma, tawaran tersebut ternyata tidak sesuai ekspektasi perubahan struktur gaji yang ditawarkan klub yang dinilai sebagai langkah mundur atau bahkan lebih mirip penghinaan, mengingat peran vitalnya dalam menorehkan sejarah bersama PSG. Kondisi itu membuat hubungan antar Donnarumma dan juga PSG memanas. Donnarumma tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilai kontraknya. Sementara PSG juga ngotot akan konsisten dengan kebijakan gaji barunya. Ketidaksepakatan ini pada akhirnya berubah menjadi konflik internal. Tepat sebelum laga UEFA Super League, PSG mengumumkan skuad. Sebuah pengumuman yang juga meresmikan hengkangnya Donnarumma, mengingat namanya tidak ada dalam daftar. PSG justru memilih Luka Cavalier yang baru mereka gaet di musim panas ini. Usai disingkirkan dari skuad utama dalam laga melawan Tottenham Hotspur di UEFA Super League, Gianluigi Donnarumma pun pada akhirnya mengonfirmasi bahwa dirinya akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Keputusan ini muncul karena ia merasa kurang dihargai. Manajemen dan pelatih Luis Enrique seolah tak peduli dan tak membutuhkannya. Meskipun sang kiper pernah menjadi pilar penting dalam meraih quadruple yang lalu.
Ia secara mengejutkan tidak dimainkan dalam laga sebesar UEFA Super League hanya karena masalah uang. Donnarumma sempat dicap mata duitan karena kasusnya di PSG ini mirip dengan kasus di Milan dulu. Meski begitu, agen sang kiper Enzo Raiola akhirnya membantah keras klaim tersebut. Ia menegaskan bahwa masalah terbesarnya adalah PSG yang ingkar janji dalam negosiasi kontrak, bukan keinginan kliennya semata. Raiola menyebut bahwa perubahan syarat kontrak oleh klub membuat kesepakatan yang awalnya hampir tercapai menjadi gagal total. Meski Donnarumma bahkan bersedia menyesuaikan gaji demi kelanjutan karirnya di PSG. Tapi menyinggung masa depan, Raiola juga kemudian memberi petunjuk bahwa Premier League mungkin akan menjadi destinasi selanjutnya bagi Donnarumma. Menurutnya hanya klub Liga Inggris yang berpotensi memenuhi tuntutan finansial, sekaligus menghargai reputasi sang kiper. Di tengah kekacauan dan ketegangan bersama PSG, Donnarumma ternyata kini menjadi incaran serius Manchester City. Pep Guardiola yang sejak lama mengagumi kualitas sang kiper disebut masih menyimpan niat untuk mendatangkannya. Meski The Citizen baru saja merekrut James Trafford dari Burnley. Menurut laporan Leib, Donnarumma bahkan dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester City. Kesepakatan ini mencakup poin utama kontrak yang tinggal difinalisasi. Sementara proses negosiasi kini beralih ke pembicaraan antar kedua klub. Meski belum ada detail resmi yang dibocorkan, kesepahaman ini di tingkat pribadi menjadi sinyal kuat bahwa transfer tersebut semakin mendekati kenyataan. Meski begitu, kendala utama ternyata terletak pada harga. PSG mematok bandrol Donnarumma sekitar 50 juta euro. Sedangkan City menginginkan kesepakatan di bawah angka tersebut. City berharap bisa menyegel kesempatan di bawah bandrol PSG, sembari menanti kepastian masa depan Ederson, yang saat ini diminati Galatasaray. Bagi Donnarumma sendiri, peluang bermain di Premier League bersama Manchester City tentu merupakan langkah besar dalam karirnya. Selain bergabung dengan skuad yang hampir selalu bersaing di level tertinggi Eropa, ia juga akan bekerja di bawah Pep Guardiola, pelatih yang dikenal mampu memaksimalkan potensi pemain di semua lini. Jika negosiasi berjalan lancar, transfer ini akan menjadi salah satu kejutan besar di bursa transfer musim panas ini, sekaligus menandai akhir dari bab penuh drama antara Donnarumma dan PSG. Jika transfer Donnarumma ke Manchester City benar terwujud, Pep Guardiola akan mendapatkan sosok kiper yang sebenarnya sangat sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Manchester City memang baru saja mengamankan tanda tangan James Trafford yang dikenal sebagai penjaga gawang muda berbakat dengan gaya permainan modern. Kehadiran Donnarumma akan membuat City mempunyai dua kiper dengan tipe permainan build-up modern. Donnarumma dengan pengalamannya di Champions League dan kepercayaan diri mengawal gawang tim juara bisa menjadi opsi aman bagi Manchester City di laga krusial. Ia mampu menjaga kualitas pertahanan tim tetap stabil. Dan saat Trafford belum sepenuhnya siap menjadi starter reguler di laga besar, hal ini penting, mengingat City membutuhkan fondasi solid di bawah Mister Gawang agar tetap bisa bersaing di laga-laga besar.